Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang jaringan komunikasi. Anggota kami diantaranya ada Alexandra Muar dengan NIM 237, Nadila Amalia dengan NIM 263, Griselda Aisyah Bantang dengan NIM 239, Kartika Wiwarni Darwanto dengan NIM 276, dan yang terakhir ada Denis Nur Hidayat dengan NIM 272. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang pengertian jaringan komunikasi yang akan dijelaskan oleh Nadila. Saudara Nadila, silahkan. Pengertian dari jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi menurut Rogers and Kincaid pada tahun 1981 adalah suatu jaringan yang terdiri atas individu-individu yang saling berhubungan, yang dihubungkan oleh arus komunikasi yang terpola. Begitu pula menurut Hahnemann and McEver, yang dikutip oleh Jamali pada tahun 1999, menyatakan bahwa jaringan komunikasi adalah pertukaran informasi yang terjadi secara teratur antara dua orang atau lebih. Jaringan komunikasi adalah aspek struktural dari sebuah kelompok. Jaringan tersebut menjelaskan kepada kita bagaimana kelompok tetap bersatu atau terikat satu sama lain. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alexandra. Struktur jaringan komunikasi menurut Rogers dan Kincaid. Rogers dan Kincaid pada tahun 1981 membedakan struktur jaringan komunikasi ke dalam jaringan personal jari-jari atau radial person network dan jaringan personal saling mengunci atau interlocking personal network. Jaringan personal yang memusat atau interlocking mempunyai derajat integrasi yang tinggi. Sementara jaringan personal yang menyebar atau radial mempunyai derajat integrasi yang rendah, namun mempunyai sifat keterbukaan terhadap lingkungannya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Griselda. Struktur jaringan komunikasi menurut Hope dan Reynolds. Struktur jaringan ini dapat dibagi dalam dua lapisan, yakni struktur inti atau core dan lingkar luar periperi jaringan. Lapisan inti diduduki oleh individu yang relatif sering dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan individu lainnya dalam sistem. Sedangkan individu yang menempati lingkar luar adalah individu yang sedikit melakukan komunikasi di dalam sistem. Jaringan dapat terbentuk apabila terjalin hubungan antara aktor dalam masyarakat. Bentuk jaringan akan berbeda jika dasar hubungan sosial berbeda juga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Denis. Kepada Denis dipersilahkan. Selanjutnya adalah pola-pola jaringan komunikasi. Pola komunikasi merupakan sistem penghubung antara anggota-anggota dalam kelompok organisasi menjadi satu kesatuan yang mampu membentuk pola interaksi sesama anggota dalam organisasi. Pola yang pertama adalah pola komunikasi roda. Jenis ini berfokus kepada seseorang pemimpin yang berhubungan langsung dengan anggota dalam kelompok organisasi. Pola yang kedua merupakan pola komunikasi lingkaran. Pola komunikasi antar anggota di dalam kelompok organisasi, di mana setiap anggota dapat berkomunikasi satu sama lain, baik dari kiri maupun kanan. Siapa saja dapat mengambil inisiatif, memulai berkomunikasi, atau sebagai komunikator. Selanjutnya ada pola komunikasi rantai. Pola komunikasi rantai adalah komunikasi yang dilakukan oleh anggota kelompok organisasi. Komunikasi yang dimaksud adalah satu anggota hanya dapat menyampaikan pesan kepada anggota di sebelahnya. Kemudian, anggota yang menerima pesan akan melanjutkan dengan anggota lainnya, lagi dan seterusnya. Lalu, selanjutnya ada pola komunikasi Y. Pola komunikasi ini adalah 3 orang anggota dalam kelompok organisasi dapat berkomunikasi satu sama lain. Tapi, ada 2 orang yang hanya dapat melakukan hubungan komunikasi dengan seseorang di sampingnya. Lalu yang terakhir ada komunikasi bintang. Pola komunikasi ini merupakan jaringan semua saluran, sehingga dapat saling berinteraksi satu sama lain dengan sesama anggota, baik dalam menyampaikan informasi dan dapat melakukan timbal balik ke sesama anggota. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadila. Materi selanjutnya yaitu mengenai cara jaringan bekerja dalam satu organisasi. Yang pertama,
yaitu mengatur arus informasi. Yang kedua, menyatukan orang-orang dengan minat yang sama. Lalu yang ketiga, membentuk penafsiran yang sama. Yang keempat, meningkatkan pengaruh sosial. Lalu yang terakhir, memungkinkan adanya pertukaran sumber daya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alexandra. Peran-peran dalam jaringan komunikasi. Peran-peran dalam jaringan komunikasi adalah orang yang menduduki posisi atau peranan tertentu. Pertukaran pesan ini melalui jaringan komunikasi berbeda dalam besar dan strukturnya. Misalnya, mungkin hanya di antara 2 atau 3 orang, atau mungkin lebih dan mungkin juga di antara keseluruhan orang dalam suatu organisasi. Beberapa penelitian mengenai jaringan komunikasi dalam organisasi besar menunjukkan bahwa distribusi peranan jaringan penting untuk keefisienan berfungsinya organisasi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Griselda. 7 peranan jaringan komunikasi. Yang pertama ada klik. Klik adalah sebuah kelompok individu yang paling sedikit separuh dari kontaknya merupakan hubungan dengan anggota-anggota lainnya. Klik akan terbentuk bila lebih dari separuh komunikasi anggota-anggotanya adalah komunikasi dengan sesama anggota. Yang kedua ada opinion leader, adalah pimpinan informal dalam organisasi. Mereka ini tidaklah selalu orang-orang yang mempunyai otoritas formal dalam organisasi, namun membimbing serta berpengaruh terhadap tingkah laku dan keputusan anggota organisasi. Yang ketiga ada gatekeepers, adalah individu yang mengontrol arus informasi di antara anggota organisasi. Gatekeepers memiliki kewenangan dalam memutuskan apakah sebuah informasi itu penting atau tidak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Denis. Selanjutnya ada kosmopolitis, merupakan individu yang menghubungkan organisasi dengan publik eksternal atau lingkungannya. Mereka ini mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang ada dalam lingkungan dan memberikan informasi mengenai organisasi kepada orang-orang tertentu. Lalu selanjutnya ada bridge, adalah anggota kelompok atau klik dalam satu organisasi yang menghubungkan kelompok itu dengan anggota kelompok lainnya. Biasanya, individu yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan komunikasi antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Selanjutnya ada liaison, memiliki peran yang hampir sama dengan bridge, tetapi merupakan individu sendiri yang bukan anggota dari suatu kelompok, namun menghubungkan antara kelompok yang satu dengan lainnya. Lalu selanjutnya ada isolate, adalah anggota organisasi yang mempunyai kontak minimal dengan orang lain dalam organisasi. Orang-orang ini menyembunyikan diri dalam organisasi atau diasingkan oleh teman-temannya. Mereka hanya melakukan sedikit atau sama sekali tidak mengadakan kontak dengan anggota kelompok lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kartika. Ya, terima kasih. Dan yang terakhir adalah contoh kasus. Jalannya suatu rapat biasanya akan dipimpin dengan menggunakan jaringan komunikasi yang sifatnya lingkaran. Jaringan komunikasi ini memungkinkan antar anggota rapat saling berinteraksi, sehingga pesan yang disampaikan bisa didistribusikan dengan merata. Tentunya ini akan menjadikan proses komunikasi yang berjalan menjadi lebih teratur dan juga efektif. Jalannya rapat sebenarnya juga bisa menggunakan tipe jaringan komunikasi lainnya. Namun demikian, jenis yang sifatnya lingkaran sudah umum digunakan. Tipe jaringan komunikasi lingkaran memungkinkan terjadinya kontak antar pihak yang terlibat untuk saling berkomunikasi dengan cepat dan efisien. Ini tergantung dari elemen-elemen komunikasi yang ada. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang jaringan komunikasi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.